Gejolak sunyi di Kota Pahlawan. Angin sore Surabaya biasanya membawa semangat, tapi kali ini hembusannya justru membawa rasa was-was yang menjalar cepat di antara bonek. Kota Pahlawan seperti sedang menyimpan sesuatu, sebuah kabar yang tak diucapkan, namun detaknya terasa dari satu warung kopi ke warung kopi lain. Performa Persebaya dalam beberapa pekan terakhir memang membuat banyak hati gundah. Namun rumor yang beredar kali ini jauh lebih besar dari sekedar pembahasan taktik atau pergantian pemain. Nama yang mencuat bukan nama sembarangan. Park Hang-seo, pelatih yang pernah mengguncang Asia Tenggara dengan prestasi gemilangnya, disebut-sebut masuk radar Persebaya. Kabar itu beredar tanpa bentuk, tanpa kepastian, namun cukup kuat untuk membuat setiap supporter menatap layar ponselnya dengan jantung berdebar. Ada rasa ingin percaya, namun juga takut terluka jika kenyataan berbicara sebaliknya. Di tengah ketidakpastian ini, Surabaya seperti menyimpan denyut baru, denyut harapan yang lama tidak terdengar. Tak butuh waktu lama bagi satu percikan perbincangan internal manajemen untuk berubah menjadi api besar yang melalap seluruh lini masa. Seorang insider membisikkan bahwa Persebaya tengah menjajaki nama besar untuk mengambil alih kursi pelatih. Namun ketika nama itu disebut, Park Hang-seo, suasana langsung pecah. Media sosial bak medan perang di mana harapan dan keraguan bertemu. Bonek mulai berspekulasi, apakah ini strategi baru manajemen untuk bangkit dari keterpurukan? Atau sekadar isu yang diembuskan untuk meredam kritik? Unggahan-unggahan misterius tanpa konteks dari akun resmi klub justru seperti menambah bensin ke api yang sudah menyala. Setiap foto latihan, setiap caption singkat, setiap tunggu kabar membuat adrenalin supporter melonjak. Rumor ini bukan rumor biasa, ini rumor yang mampu mengubah arah klub dalam sekejap. Bagi mereka yang mengikuti sepak bola Asia Tenggara, nama Park Hang-seo bukan sekadar pelatih. Ia adalah simbol revolusi. Di tangan Park, Vietnam berubah menjadi kekuatan baru, menembus batas yang sebelumnya terasa mustahil. Disiplin setara militer, analisis tajam, dan sentuhannya terhadap pemain muda membuatnya menjadi figur yang dihormati. Maka ketika nama sebesar itu dikaitkan dengan Persebaya, ada semacam getaran emosional yang langsung menyambar. Supporter membayangkan bajul ijo dengan pressing agresif, serangan cepat, dan mental baja yang selama ini terasa hilang. Namun di balik harapan itu, ada juga kekhawatiran. Bisakah Persebaya memenuhi standar setinggi Park? Bisakah manajemen memberikan fasilitas dan proyek jangka panjang yang ia inginkan? Nama Park bukan hanya besar, tetapi juga berat untuk dipikul. Yang membuat rumor ini semakin liar bukan hanya besarnya nama Park, tetapi juga sikap manajemen Persebaya yang memilih diam. Tidak ada klarifikasi, tidak ada konfirmasi, seolah klub sedang menguji kesabaran seluruh bonek. Diamnya manajemen justru menciptakan kebisingan di luar. Para supporter mengintip setiap celah kemungkinan. Ada yang meyakini bahwa diam berarti benar ada proses negosiasi. Ada juga yang menilai ini hanya strategi untuk menenangkan publik sementara. Namun, cara manajemen menjaga rapat informasi justru membuat spekulasi tak terbendung. Dalam lingkungan sepak bola yang penuh tekanan seperti Surabaya, ketidakjelasan adalah bahan bakar bagi drama yang tidak pernah padam. Di tribun, di warung kopi, di grup WhatsApp, perdebatan soal Park Hang-seo berubah menjadi topik terbesar. Ada yang sudah membayangkan Persebaya kembali menjadi tim yang digeruni, bahkan mengincar papan atas klasemen. Mereka percaya Park mampu mengubah mentalitas para pemain. Namun ada juga kubu yang memilih berhati-hati. Mereka mengingatkan bahwa ekspektasi tinggi adalah pisau bermata dua. Banyak isu besar sebelumnya hanya menjadi angin lalu. Mereka tidak ingin bonek kembali dibuat patah hati oleh janji-janji yang tak kunjung nyata. Di titik ini, komunitas supporter begitu hidup. Hidup oleh rasa cemas, oleh harapan, dan oleh kecintaan yang tidak pernah pudar. Rumor besar seperti ini tidak hanya menggetarkan supporter, para pemain Persebaya pun disebut-sebut ikut merasakan efeknya. Beberapa dari mereka diam-diam membicarakan kemungkinan dilatih oleh sosok sebesar Park. Ada rasa penasaran, rasa kagum, dan juga sedikit rasa takut. Park dikenal sebagai pelatih keras yang menuntut kedisiplinan tinggi. Untuk pemain muda Persebaya, ini bisa menjadi berkat sekaligus ujian besar.
Mereka tahu, jika Park benar datang, persaingan di dalam skuad akan semakin ketat. Namun bagi mereka yang ingin berkembang, ini kesempatan emas. Suasana ruang ganti pun dikabarkan lebih tenang tapi penuh tegang. Seakan semua orang menunggu pengumuman yang tidak kunjung jatuh. Sumber internal klub menyebut bahwa jika benar ada pembicaraan, tahapnya masih sangat awal. Park tidak mudah diyakinkan. Ia butuh visi jangka panjang, komitmen fasilitas, dan jaminan keleluasaan dalam menentukan arah tim. Persebaya harus mengajukan proyek besar, bukan sekedar kontrak satu musim. Inilah yang membuat rumor ini semakin dramatis, karena untuk membawa Park, klub harus siap berubah secara total. Tidak hanya dari segi teknis, tetapi juga struktur operasional. Ini bukan perekrutan biasa, ini perekrutan yang bisa mengubah masa depan klub 5 hingga 10 tahun ke depan. Meski Park menjadi sorotan, muncul juga desas-desus bahwa manajemen menyiapkan beberapa opsi lain. Pelatih Eropa Timur, pelatih lokal berpengalaman, hingga pelatih yang memiliki rekam jejak bagus di Asia disebut masuk daftar. Namun tidak ada yang mampu menandingi efek nama Park. Nama-nama lain terdengar seperti pelengkap daftar, bukan kandidat utama. Tapi jika negosiasi gagal, salah satu dari mereka lah yang akan muncul ke permukaan. Di titik ini, supporter sadar bahwa keputusan manajemen bisa menjadi penentu sejarah klub. Jika benar Park Hang-seo datang, itu bukan sekedar perekrutan pelatih. Itu akan menjadi deklarasi bahwa Persebaya ingin bangkit dengan cara paling konkret dan paling berani. Para supporter membayangkan stadion penuh, atmosfer panas, dan tim yang kembali punya identitas kuat. Bagi banyak bonek, ini lebih dari sekedar sepak bola. Ini adalah perjalanan emosional. Persebaya pernah berada di titik rendah, dan nama Park seakan menjadi simbol bahwa pintu kebangkitan itu kini terbuka sedikit. Kini semua berada di titik penantian. Rumor semakin keras, pembahasan semakin liar, dan manajemen masih bungkam. Bonek menunggu dengan jantung berdebar. Apakah benar Park Hang-seo akan memimpin Bajul Ijo? Ataukah ini hanya angin kencang yang datang untuk mengusik ketenangan? Apapun jawabannya, keputusan ini akan menjadi salah satu yang paling bersejarah dalam perjalanan Persebaya. Dan untuk sekarang, Surabaya masih berdetak dalam ketegangan yang tidak pernah sedramatis ini.